Pemerintah Amerika Serikat disebut tengah menyiapkan strategi militer. Strategi itu mengarah pada keterlibatan langsung dalam konflik antara Iran dan Israel. Mengutip Tribun News pada 19 Juni, hal tersebut bertujuan untuk memusnahkan fasilitas nuklir milik Teheran. Diketahui sejumlah lembaga federal AS dilaporkan secara diam-diam tengah mempersiapkan mode perang. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi jika konflik berkembang lebih jauh. Selain itu, sikap AS yang dinilai fleksibilitas dalam respons situasi geopolitik yang memanas di kawasan Timur Tengah. Presiden Donald Trump menegaskan bahwa AS tidak berada dalam posisi mencari gencatan senjata terhadap konflik yang sedang berlangsung. Ia justru menyatakan bahwa negaranya tengah mengejar apa yang ia sebut sebagai kemenangan total dan lengkap. Kemenangan yang dimaksud yakni menghapuskan seluruh kemampuan nuklir Iran. Pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Rabu 18 Juni seusai menerima kunjungan tim sepak bola Juventus FC di Oval Office, Washington. Trump menegaskan kembali bahwa tidak boleh ada senjata nuklir yang tersisa di Iran. Ia menambahkan bahwa kemenangannya dimaksudnya adalah bentuk kemenangan strategis penuh yang tidak menyisakan ancaman dari pihak musuh. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, resmi menunjuk komandan baru pasukan darat Garda Revolusi Islam IRGC. Komandan baru tersebut ialah Brigadir Jenderal Muhammad Karami. Mengutip Tribun News, keputusan ini melalui dekret tertanggal 19 Juni 2025. Sebelumnya, Karami menjabat sebagai Kepala Pangkalan Operasional Quds yang berbasis di Zahedan, Provinsi Sistan dan Baluchistan. Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi langsung dari Panglima Tertinggi IRGC. Karami dianggap memiliki kualifikasi serta pengalaman strategis yang dinilai penting di tengah situasi regional yang terus memanas. Diketahui sehari sebelum menunjuk Karami, Ayatollah Khamenei disebut telah mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada jajaran IRGC, terutama dalam pengambilan keputusan militer jika terjadi eskalasi terhadap Israel. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk penguatan struktur komando IRGC dalam menghadapi dinamika konflik yang semakin kompleks. Sebagai komandan baru, Karami diberi mandat langsung oleh Khamenei. Mandat tersebut untuk meningkatkan kapabilitas dan kesiagaan pasukan darat IRGC di berbagai lini. Instruksi itu mencakup penguatan pertahanan perbatasan dan peningkatan respons terhadap potensi ancaman. Sebuah rudal Iran menghantam rumah sakit Soroka di wilayah selatan Israel pada Kamis 19 Juni 2025 dini hari waktu setempat. Mengutip Tribun News, Menteri Pertahanan Israel Katz, mengecam Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran. Ia secara terang-terangan menyatakan bahwa Khamenei tidak lagi pantas untuk tetap hidup. Menurut Katz, Khamenei telah secara terbuka menyatakan keinginannya untuk menghancurkan Israel. Ia meyakini bahwa Khamenei secara pribadi telah memerintahkan serangan terhadap rumah sakit tersebut. Di lokasi yang sama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu turut memberikan tanggapan saat mengunjungi rumah sakit Soroka di Beersheba. Diketahui rudal Iran yang menghantam rumah sakit Soroka menyebabkan kerusakan parah dan asap tebal membumbung dari lokasi kejadian. Komandan polisi setempat, Haim Buplil, menyatakan bahwa beberapa korban luka berasal dari insiden di rumah sakit Soroka. Ia menambahkan bahwa telah terjadi kebakaran hebat di sebuah gedung 6 lantai yang sulit diakses tim penyelamat. Menteri Kesehatan Israel, Uriel Boso, mengecam keras serangan Iran. Ia menyebutnya sebagai kejahatan perang yang ditujukan kepada warga sipil tak bersenjata dan petugas medis yang tengah menyelamatkan nyawa. Rumah sakit Soroka diketahui memiliki lebih dari 1.000 tempat tidur dan melayani sekitar 1 juta penduduk di wilayah selatan Israel. Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan bahwa negaranya bersedia meningkatkan pasokan minyak dan gas alam cair ke Indonesia. Pernyataan ini disampaikan seusai pertemuan bilateral dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Istana Konstantinovsky, Rusia pada Kamis 19 Juni 2025. Mengutip Tribun News, ia juga menjelaskan bahwa kerjasama antara perusahaan energi Rusia Rosneft dan perusahaan milik negara Indonesia Pertamina terus berjalan, seperti proyek strategis pembangunan kilang minyak dan kompleks petrokimia di Provinsi Jawa Timur. Menurut Putin, proyek tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat kerjasama jangka panjang, terlebih untuk antara kedua negara tersebut di bidang sektor energi. Lebih lanjut, Rusia juga menyatakan kesiapannya untuk terlibat dalam proyek-proyek eksplorasi baru di wilayah lepas pantai Indonesia. Putin menyebut bahwa partisipasi ini akan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak nasional, termasuk melalui modernisasi infrastruktur yang ada serta pengembangan ladang-ladang minyak tua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.